Salam ibu-ibu, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita menyenangkan di pagi hari ini bahwa kita akan membawa firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dengan kita bersama-sama di HP kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang di surga yang maha tinggi, puji sembah syukurku bagimu ya Tuhan. Mulia besar namamu dan kuasamu kekal selamanya. Aku berlutut mohon rahmatmu. Ampunilah segala dosa kesalahan kami di pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Dan sebelumnya sucikanlah hati dan pikiran kami, sucikanlah ruangan ini ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya Engkaulah yang bisa mengerti, hanya Engkaulah yang bisa berfirman, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sini firman Tuhan yang kami ambil yaitu Yohanes 5 ayat 19 sampai 29. Yang kita akan renungkan yaitu adalah 28 sampai 29, begini bunyinya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di sini akan saya beri judul buah-buah perbuatan. Sering orang bijak berkata bahwa apa yang kita alami saat ini adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Dan apa yang akan kita nikmati kemudian hari adalah hasil perbuatan kita masa kini. Mengajarkan kepada semua orang untuk belajar dari masa lalu dan berbuat sebaik-baiknya pada masa kini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya mari kita belajar dari setiap hal atau kejadian yang kita alami atau dialami oleh orang lain. Karena kalau kita jeli dalam mengamati setiap kejadian, maka kita akan mendapatkan kebijaksanaan dalam menentukan sikap perbuatan pada masa kini. Saya pernah ingat ada seorang yang mengatakan begini, hiduplah sesukamu, tapi kamu pasti mati. Berbuatlah sesukamu, suatu saat pasti akan dibalas. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, cintailah apapun yang ada di dunia ini, tetapi suatu saat akan kamu tinggalkan. Jadi apa yang ditulis di dalam nas di atas harus kita yakini kebenarannya. Hidup dengan segala sikap dan perbuatan kita di dunia ini bagaikan menanam sesuatu yang kemudian tumbuh dan berbuah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kualitas yang akan diunduh atau dipetik akan sangat ditentukan oleh sikap dan perbuatan kita. Jika sikap dan perbuatan kita baik dan benar, maka buahnya adalah baik dan kekal. Sebaliknya, jika perbuatan jahat, akan buahnya buruk dan kemudian busuk lalu dibuang untuk dibakar. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan
setelah kita mendengar dan membaca firman Tuhan, yang kita yakini, kalau kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan pasti dibalas. Kita pasti tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain ataupun menyakiti orang lain. Tetapi kenapa kok masih banyak orang yang sukarnya menyakiti dan merugikan orang lain? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pertama, mungkin orang tersebut khilaf. Bisa juga orang tersebut belum mengenal firman Allah. Kita yang lebih dahulu paham akan firman Allah harusnya bisa memberi inspirasi atau memberi teladan pada mereka yang khilaf atau belum memahami firman Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dunia yang bermakna hanya menjadi jika tujuan hidup bukan tentang diri sendiri. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan puji syukurku ya Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, kami sudah mendengarkan. Tuhan, ajarilah kami untuk berbuat baik. Ajarilah kami untuk tidak menyakiti orang lain. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, Tuhan. Hanya Engkaulah yang memberi petunjuk kami. Tuntun mulut kami, pikiran kami, sehingga kami tidak menyakiti orang lain, tidak berbuat jahat. Kami ingin menjadi buah-buah yang segar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, renungan di pagi hari ini. Oh ya Tuhan, berkati ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah dia kesehatan, cukupkanlah kebutuhannya. Jauhkanlah dari COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya sebelum ada COVID, sudah Kau vaksin dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, renungan di pagi hari ini sangat indah sekali. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Tuhan menyertai sampai selama-lamanya dan melindungi sampai selama-lamanya. Amin.